Perkenalkan, saya Ibu Arsi, mengajar Bahasa Indonesia kelas 7. Hari ini kita akan belajar mengenai teks berita kelas 7 Bahasa Indonesia. Kurikulum Merdeka Mengajar. Kira-kira bagaimana ya teks berita itu? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apakah kalian pernah mendengar laporan peristiwa yang hangat diperbincangkan di masyarakat? Contohnya, di VOA Indonesia, konflik Israel dan Hamas, sandera Israel yang dibebaskan Hamas tiba di pusat medis Sheba. Sebuah kendaraan yang membawa sandera Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari jalur Gaza tiba di pusat medis Sheba di Ramat Gan pada Minggu dini hari 26 November 2023. Belasan sandera yang dibebaskan Hamas pada Sabtu malam 25 November tiba di Sheba Medical Center. Kelompok militan Hamas membebaskan 17 sandera termasuk 13 warga Israel dari lokasi penyanderaan mereka di jalur Gaza. Sementara Israel telah membebaskan 39 tahanan Palestina dari penjara-penjara mereka. Ini merupakan kelompok sandera terbaru yang dibebaskan, yang merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata selama 4 hari yang dimulai Jumat lalu. Lantas sebenarnya apa yang dimaksud dengan teks berita? Bagaimana cara menulis teks berita? Teks berita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat diperbincangkan. Berita juga diartikan sebagai laporan, kabar, pemberitahuan, atau pengumuman. Berita dibuat untuk dipublikasikan atau diumumkan kepada orang lain. Adapun unsur-unsur berita yang terdiri dari 5W plus 1H, yaitu terdiri atas apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Unsur apa berkaitan dengan apa yang disampaikan. Siapa berkaitan dengan siapa yang menjadi objek dalam pemberitaan. Di mana berkaitan dengan di mana peristiwa yang diberitakan terjadi. Kapan berkaitan dengan kapan peristiwa yang diberitakan terjadi. Mengapa berkaitan dengan mengapa peristiwa itu terjadi, dan bagaimana berkaitan dengan bagaimana peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, struktur teks berita terdiri dari judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Judul berita harus singkat, logis, dan dapat mewakili seluruh isi berita. Dalam menuliskan struktur berita ini, buatlah semenarik mungkin agar dapat memancing rasa penasaran si pembaca. Kepala berita memiliki lingkup bahasan yang lebih besar. Artinya, ada banyak informasi yang disajikan pada struktur berita ini. Umumnya, penulisan mengawali informasinya dengan menyajikan 4 unsur, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Tubuh berita berisi penjelasan mengenai informasi yang telah disampaikan pada bagian kepala berita. Pada struktur berita ini dijelaskan jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Umumnya, bagian ini memuat latar belakang atau alasan suatu peristiwa bisa terjadi. Dan struktur yang terakhir yaitu ekor berita
Struktur ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Bagian ini dapat dihilangkan dan tidak akan berpengaruh terhadap pokok berita. Adapun unsur kebahasaan yang ada dalam teks berita. Kalimat fakta mengandung suatu hal yang bersifat fakta. Contohnya seperti penjelasan mengenai peristiwa yang nyata. Kalimat opini mengandung unsur pendapat dalam bentuk kalimat. Contohnya, pendapat atau argumen dari pemikiran seorang terhadap suatu masalah. Misalnya memberikan saran ataupun kritikan. Biasanya bukti yang diberikan ini belum tentu benar. Konjungsi sebab atau disebut klausal. Kata penghubung untuk menjelaskan suatu peristiwa atau tindakan yang terjadi karena sebab tertentu. Contohnya sebab, karena, dan oleh karena itu. Konjungsi temporal yaitu kata penghubung yang menyatakan urutan waktu. Contohnya lalu, selanjutnya, sebelumnya, sesudah, sejak, semenjak, setelah itu, kemudian, dan akhirnya. Kalimat langsung. Kalimat yang memuat peristiwa atau kejadian dari sumber lain dengan langsung menirukan atau mengutip maupun mengulang kembali ujaran dari sumber tersebut. Persis tidak ada penambahan atau pengurangan kata sedikit pun. Kalimat tidak langsung. Kalimat ini berisi suatu kejadian atau peristiwa dari sumber lain. Lalu diubah susunannya oleh penutur. Kata baku adalah kosakata bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan. Adapun selanjutnya langkah-langkah menyusun berita, yaitu yang pertama menemukan peristiwa atau kejadian. Lalu yang kedua, mencari sumber berita. Yang ketiga, melakukan wawancara. Yang terakhir, barulah menyusun teks berita. Setelah kalian mempelajari mengenai materi teks berita, Bu Arsi ingin memberikan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui mengenai teks berita? Menurut saya, teks berita adalah teks yang berisi laporan peristiwa penting yang terjadi di masyarakat. Teks berita ini biasanya memuat informasi aktual, nyata, dan terpercaya. Soal yang kedua, bagaimana cara menyusun berita dengan baik dan benar? Langkah-langkah menyusun berita, yang pertama, menemukan peristiwa atau kejadian untuk dijadikan sebagai bahan berita. Setelah menemukan bahan berita, selanjutnya mencari sumber. Bisa dari saksi mata pada kejadian tepat itu. Lalu setelah mendapat sumber, selanjutnya melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi. Lalu mencatat hal-hal penting untuk dijadikan satu laporan. Nah, Sobat Literasi, itu tadi merupakan materi mengenai teks berita kelas 7 yang nantinya akan kalian pelajari di semester 2 di kurikulum Merdeka Mengajar. Terima kasih atas waktunya, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.